Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Dan senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu lewat renungan pada pagi hari ini. Dan bersyukur bahwa kita kembali diizinkan Tuhan untuk bangun menikmati hari ini. Semoga hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah senantiasa beserta kita sekalian. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari baru yang masih Tuhan izinkan untuk kami nikmati pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya bahwa hari ini akan senantiasa diberkati oleh Tuhan kehidupan kami. Bapa di sorga, mengawali hari ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa lewat kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah kami dimampukan untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, akan apa yang ingin disampaikan Tuhan melalui firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan mengambil bagian penting di dalam kehidupan kami, terutama dapat kami pakai pada hari ini di dalam keseharian kami Bapa. Terpuji kekal Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-25. Di bawah perikop rasul-rasul dilepaskan dari penjara firman Tuhan. Lalu mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu menjombloskan mereka ke dalam penjara umum. Namun pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak." Setelah mendengarkan pesan itu, menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Namun, ketika pejabat-pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci rapat-rapat dan semua pengawal ada di tempatnya di depan pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka bingung tentang rasul-rasul itu dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Namun datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu jobloskan ke dalam penjara ada di bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Amin. Firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah kita yang setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu teruslah bersaksi. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan menyapa, teruslah bersaksi. Pertanyaannya, pernahkah Anda merasa dihadapkan pada situasi di mana itu segala sesuatu nampaknya menentang Anda? Mungkin Anda merasa diperlakukan tidak adil atau diabaikan atau bahkan disingkirkan hanya karena Anda membagikan kesaksian iman. Pengalaman seperti ini mungkin pernah atau sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita akan belajar dari para rasul yang menghadapi tekanan, ancaman, dan penindasan karena pewartaan Injil.
Melalui kisah ini, kita akan melihat bagaimana kuasa Allah yang suci dan kedaulatannya melampaui segala bentuk kekuasaan duniawi. Peristiwa yang terjadi dalam pembacaan kita saat ini adalah bagian penting dari perjalanan awal gereja Kristen, khususnya itu di Yerusalem. Dan dalam kisah ini, para rasul ditangkap oleh pimpinan agama Yahudi dan aliran Saduki di ayat yang ke-17 tadi. Golongan ini terdiri dari orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan dan adanya malaikat. Mereka berpengaruh besar dalam mahkamah agama Yahudi. Disebutkan itu Sanhedrin. Mereka sangat iri hati, terbakar oleh kecemburuan besar yang lahir dari ketakutan kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Karena itulah mereka menggunakan pengaruhnya untuk menangkap para rasul. Tetapi para rasul kemudian dilepaskan oleh malaikat Tuhan dan kembali mengajar di bait Allah. Ketika kita melihat peristiwa ini, Bapak Ibu, melalui peristiwa ini Allah hendak menunjukkan kedaulatannya terhadap para penentang. Karena yang menjobloskan para rasul adalah golongan orang Saduki yang tidak percaya pada malaikat Allah, maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk membebaskan para rasul. Karena para Saduki ini tidak percaya adanya kebangkitan, maka Allah membebaskan para rasul dari penjara untuk terus mewartakan kebangkitan Kristus. Mungkin ada banyak yang bisa menjadi penjara di dalam kita memberitakan berita sukacita Paskah. Iri hati, dengki, kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Ada rupa-rupa kuasa yang bisa menjobloskan kita ke dalam penjara tersebut. Tetapi Allah menunjukkan bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat merintangi pekerjaan pewartaan dan pengajaran tentang keselamatan melalui kebangkitan dan kematian Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari teruslah bersaksi, biarkanlah Allah yang berperkara di atas kesaksian kita. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali diperdengarkan pada kami pada hari ini Bapa, yang mengajarkan kami bahwa kami tidak boleh takut di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya bahwa seperti para rasul yang akan senantiasa diberkati, yang akan senantiasa dilindungi dan disertai oleh Tuhan di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan, begitupun dengan kami saat ini Bapa. Terlebih khusus kami Jemaat Tamalandrea, kami percaya bahwa di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam melayani jemaat Tuhan, begitu banyak tantangan yang akan kami hadapi, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan terus memampukan kami, Tuhan akan terus menyertai kami di setiap pelayanan yang boleh kami lakukan Tuhan. Dan biarlah di setiap pelayanan itu nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Seluruh kehidupan kami pada hari ini Bapa, biarlah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menyertai dan dapat melindungi kehidupan kami pada hari ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, biarlah kami diberikan hikmat kebijaksanaan agar boleh menjalani hari kami seturut dengan kehendak Tuhan, selalu berada di jalan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa mungkin ada saat ini di antara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dalam pemulihan di rumah masing-masing Bapa. Kuasa Tuhan menghampiri setiap tubuh-tubuh yang lemah. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap tubuh-tubuh yang lemah, memberkati melalui makanan, minuman, bahkan obat-obatan dan perawatan para medis, dan semuanya itu menghasilkan kesembuhan
yang berasal daripada Tuhan, dan dengan penuh sukacita apa yang kami rindukan yaitu kesembuhan boleh kami peroleh Bapa, dan hidup kami terus memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, mungkin ada kami yang dalam seminggu ini atau bahkan hari ini Tuhan sedang berulang tahun. Dengan penuh sukacita kami menyambut itu semua Bapa. Terima kasih buat pertambahan usia. Mohon kiranya Tuhan terus memperlengkapi kami, memberikan kami hikmat di dalam kehidupan pertambahan usia ini Bapa. Kami boleh semakin dewasa, baik dalam pikiran, baik dalam tingkah laku, baik dewasa dalam iman Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat segenap keluarga kami yang dimanapun itu mereka berada Tuhan, baik dalam pekerjaan, keseharian, bahkan tugas tanggung jawab masing-masing. Tuhan yang melihat kami satu persatu, kiranya diberkatilah kami dalam kehidupan kami Bapa. Berikan kuat dan sehat kepada kami semua, bahkan keluarga kami Bapa, agar boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita, dengan tubuh yang sehat. Terpuji kekal Tuhan. Mungkin masih banyak yang ingin kami sampaikan, tapi biarlah kami menyampaikannya secara pribadi di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih, ini yang menjadi ungkapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah melampaui akal dan pikiran kita turun atas kita sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan yang dimuliakan dan Tuhan memberkati kita. Amin.